Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7 ya, yaitu tentang kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 5. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Ayo mengamati anak-anak bermain bola estafet. Perhatikan gambarnya ya. Gerakan melempar dan menangkap bola di air. Ayo mencoba anak-anak lakukan gerakan melempar dan menangkap bola di air. Lakukan permainan bola estafet. Ya, permainan estafet bola merupakan salah satu permainan sekaligus olahraga yang memiliki banyak manfaat. Permainan estafet bola dimainkan secara beregu dan jumlah regu disesuaikan dengan jumlah pemain yang ada. Permainan estafet bola dilakukan dengan memindahkan bola ke rekan satu tim dengan menggunakan kedua tangan. Berikut adalah cara melakukan estafet bola. 1. Awalan dilakukan dengan menentukan jumlah tim. Jumlah tim disesuaikan dengan jumlah pemain yang ada. Kemudian yang kedua, susun setiap tim dengan memanjang ke belakang. 3. Ketika peluit dibunyikan, pemain depan mengambil bola yang diletakkan di depannya. Kemudian kembali ke posisi semula dan memberikan bola dengan cara memutar badan ke samping belakang atau memutar ke belakang ya. Kemudian pemain kedua dan seterusnya juga melakukan gerakan memberikan bola dengan memutar badan hingga pemain terakhir. Ketika pemain terakhir menerima bola, pemain terakhir berlari memasukkan bola ke keranjang yang sudah disediakan. Kemudian yang keenam, tim pertama yang berhasil memasukkan bola dinyatakan sebagai pemenang. Siti bermain bola estafet bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Siti bersama teman-temannya berolahraga. Siti bermain dengan senang gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kirinya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi saling membantu. Ayo berdiskusi anak-anak, berilah contoh sikap kepada teman yang jatuh sementara teman tersebut berbeda agama. Sikap yang baik adalah menolongnya. Sikap yang tidak baik membiarkannya karena berbeda agama. Kemudian sikap yang baik lainnya tidak meremehkan dan segera memberi pertolongan. Sikap yang tidak baik meremehkan dan mengejeknya. Kemudian sikap yang baik lainnya membantunya berdiri dan mengantarkan ke UKS. Nah, ini apabila jatuhnya di sekolah ya. Tapi kalau jatuhnya di dekat rumah, maka teman tersebut boleh diantarkan ke rumahnya. Sikap yang tidak baik adalah bersikap masa bodoh. Nah, anak-anak bisa menambahkan contoh sikap yang baik dan sikap yang tidak baik lainnya ya. Siti bersama teman-temannya membawa Dayu ke ruang unit kesehatan sekolah atau disingkat UKS. Siti disambut petugas dari dokter kecil dan didampingi ibu guru.
Dayu segera diobati. Kemudian, siswa sebagai dokter kecil berbincang dengan Siti. Ayo menulis anak-anak, buatlah kalimat perbincangan antara Siti dan dokter kecil yang menanyakan kejadian jatuhnya Dayu. Tentukan kata sapaan yang digunakan. Jelaskan alasanmu menggunakan kata sapaan tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Hai dokter kecil, kata Siti. Hai Siti, ada yang bisa aku bantu? Balas dokter kecil. Tolong bantu aku, Dayu jatuh, kaki kirinya berdarah. Baiklah, aku akan memberikan pertolongan kepada Dayu, kata dokter kecil. Terima kasih dokter kecil. Sama-sama Siti, balas dokter kecil. Kemudian dokter kecil segera memberikan pertolongan kepada Dayu. Nah, setelah kalian memperhatikan dialog dokter kecil dan Siti, maka di sini ada kata sapaan yaitu Siti, Dayu, dan dokter kecil ya. Kata dokter kecil digunakan sebagai kata sapaan karena siswa tersebut sedang bertugas sebagai dokter kecil di UKS. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan terhadap teman yang berlainan agama. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih ya kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Pembelajaran 6. Ayo mengamati anak-anak bermain di halaman rumah. Selesai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara bermain berburu hewan? Ya, cara bermain berburu hewan adalah sebelum memulai permainan, pemain melakukan hong timpa untuk menentukan siapakah yang menjadi pemburu dan siapakah yang menjadi hewan sasaran. Pemburu melemparkan bola kepada hewan sasaran. Apabila terkena bola, pemain yang menjadi hewan harus keluar dari lapangan permainan. Pemenang permainan ini adalah pemain yang paling terakhir ya berada di lapangan permainan. Nah, di sini ada penjelasannya. Permainan berburu hewan adalah permainan tradisional dengan cara menirukan orang yang sedang berburu hewan, yaitu dengan melempar benda untuk menangkap hewan. 2. Sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu, misalnya di halaman yang luas atau di lapangan. Sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, contohnya menghargainya dan tidak mengejeknya ya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki
permainan kesukaan yang berbeda. Ya, mengejek dan mentertawakannya. Kemudian yang kelima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Bermain bersama, saling tolong-menolong, rukun, dan tidak meremehkan teman. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Menghina atau mengejek ya, tidak mau saling menolong, bermusuhan, tidak mau memberi maaf, dan lain sebagainya. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Nah, anak-anak perhatikan percakapan antara Siti dan Dayu. Selamat pagi, Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman. Pasti mereka suka. Ayo menulis, buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Nah, di sini katanya adalah nama orang ya, Siti. Kamu boleh menuliskan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Misalnya di sini contohnya, ini hanya contoh saja. Hai Siti, ayo kita bermain bersama. Nah, di sini kata sapaannya adalah Siti ya. Kemudian kata sapaan Pak Guru. Contoh kalimatnya, selamat pagi Pak Guru. Kemudian kata sapaannya adik. Contoh kalimatnya, adik tolong bantu kakak membawakan buku ini. Kemudian kata sapaan yang berikutnya adalah kakak. Contoh kalimatnya, kakak, tolong bantu aku mengerjakan PR. Kemudian, kata sapaannya adalah kamu. Contoh kalimatnya, kapan kamu akan bermain ke rumahku? Nah, kemudian ini kata sapaan kami ya. Contoh kalimatnya, kami sangat bahagia menghadiri acara wisuda kakak. Kemudian kata sapaan kita. Contoh kalimatnya, kita akan pergi ke tempat wisata. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Ayo berlatih anak-anak. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Nah, di sini pada nomor 1, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, di sini ada kumpulan rusanya 3 ya anak-anak. Jadi yang ditangkap oleh Pak Tony itu adalah 1 atau seekor rusa. Jadi pecahan untuk seekor rusa adalah ya 1/3 atau 1/3. Ya, sekarang nomor 2 ya. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, bagus. 1/2 atau 1/2. Kemudian yang ketiga ini, iya, ayamnya ada berapa ekor ya anak-anak? Ya, ada 4 ya. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan
di samping dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/4 atau 1/4. Kemudian yang ini, kucingnya ada berapa ya? Ada 2 ya. Nah, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan yang abu-abunya hanya 1 ya. Nah, kucingnya ada 2, jadi yang abu-abu itu dinyatakan dengan pecahan ya 1/2 atau 1/2. Kemudian yang kelima, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan ya 1/2 karena yang dijualnya hanya 1. Sedangkan kumpulannya ada 2 ekor ya, jadi 1/2 atau 1/2. Ayo berlatih anak-anak, pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai ya. Nah, di sini ada 1/2 atau 1/2. Gambar yang sesuai yang mana? Iya, bagus ya. Kemudian 1/3 atau 1/3. Gambar yang sesuai adalah? Ya, ini 1/3 ya. Kemudian mana lagi? Iya, betul. Ada lagi? Ya, tidak ada ya, hanya 2. Kemudian 1/4. Ayo cari gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Ya, yang ini ya. Kemudian, betul. Kemudian, ya bagus sekali anak-anak. Kalian sudah pandai ya menentukan pecahan. Membuat patung hewan. Proses pembuatan patung. 1. Siapkan tanah liat atau plastisin. 2. Siapkan alat bantu dan air. 3. Siapkan meja putar. Jika ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Kemudian yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Kemudian yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Kemudian yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah. Sebaliknya, bila berlebih bisa dikurangi. 8. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Ayo berkreasi anak-anak, buatlah patung hewan dari tanah liat atau plastisin ya. Alat dan bahannya adalah 1. Tanah liat atau plastisin. 2. adalah air ya. Air jika menggunakan tanah liat ya. Buatlah sketsa patung yang akan kamu buat. Gambarlah di bawah ini. Nah, contohnya seperti ini ya, patung yang akan dibuat. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membuat patung hewan. Minggu depan, siswa membawa tanah liat atau plastisin. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.